Puji Tuhan, saya sampaikan selamat sore dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Selamat Natal dan kiranya damai sejahtera Kristus sungguh limpah dalam kehidupan kita. Kita sungguh bersyukur kalau sampai saat ini kita boleh ada di dalam Tuhan. Kita memiliki persekutuan dengan Dia dan sesama orang percaya karena sungguh di dalam persekutuan tubuh Kristus kita menikmati berkat-berkat-Nya. Mari, sesuai dengan tema Natal kita, Kristus pengharapan bagi dunia, kita akan membaca lagi di dalam Injil Lukas pasal 2, ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Lukas pasal 2, ayat 25 sampai ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus adalah pengharapan bagi dunia ini. Yesus adalah pengharapan bagi kita. Yesus adalah terang bagi kehidupan kita. Dialah surya pagi yang menerangi dunia yang hidup di dalam kegelapan. Dia adalah firman Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dia satu-satunya keselamatan yang ditentukan Allah bagi umat manusia. Dia adalah keselamatan bagi kita. Dan Dia telah mati di atas kayu salib untuk memikul dosa-dosa kita, supaya hanya oleh anugerah dan iman saja kita diselamatkan. Dan sungguh luar biasa, saudara, kalau kita sungguh-sungguh menaruh pengharapan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu. Kalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Kalau kita sungguh-sungguh mentaati Dia, maka kita telah diselamatkan. Amin. Kita telah menerima kehidupan yang kekal. Dan inilah sukacita orang-orang percaya kepada Yesus. Keselamatan telah menjadi milik bagian hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen tidak berkata mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan kita masuk surga. Kita tidak perlu berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, yang sudah mendahului kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan, terimalah dia di sisimu. Tidak, saudara. Karena saat kita berjumpa dengan Yesus sang terang dunia itu, satu-satunya jalan keselamatan dari Allah, saat kita mengenal Dia dan mempercayai Dia, di situ kita diselamatkan. Dengan kata lain,
Kerinduan kita akan keselamatan itu telah dipenuhi oleh Tuhan. Kalau kita adalah orang-orang yang menanti-nantikan keselamatan, maka penantian kita telah selesai. Penantian kita telah berakhir. Sebab di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Kita tidak membutuhkan apa-apa lagi. Sebab Yesus segala-galanya bagi kita. Yesus telah memberikan keselamatan bagi kita. Tidak ada yang lain yang kita butuhkan selain Yesus. Banyak ayat Alkitab yang menegaskan bahwa di dalam Yesus kita memiliki kehidupan yang kekal. Yohanes menuliskan dalam 1 Yohanes pasal yang ke-5, barang siapa percaya memiliki anak, dia memiliki hidup. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Yesus, dia binasa untuk selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Paulus berkata bahwa barang siapa ada di dalam Yesus tidak ada lagi penghukuman bagi dia. Kata Rasul Yohanes juga, kita telah berpindah dari dalam maut, hidup di dalam kekekalan bersama Tuhan Juru Selamat kita itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesuslah pengharapan bagi dunia. Yesuslah pengharapan bagi kita. Dan di dalam Yesus, pengharapan kita telah terpenuhi. Amin. Kalau saudara merindukan keselamatan, saudara menantikan keselamatan di dalam Yesus, keselamatan sudah diberikan kepada saudara. Di dalam Yesus kita pasti akan mewarisi kerajaan surga. Makanya Simeon berkata ketika dia melihat bayi yang baru 40 hari itu. Sekarang biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Sekarang biarkanlah aku masuk dalam kerajaan surga. Sebab mataku telah melihat keselamatan dari Allah. Amin saudara. Yesus pengharapan bagi dunia. Yesus pengharapan bagi kita. Dan tatkala kita meletakkan pengharapan kita kepada Yesus, tatkala kita mengenal Dia dan percaya kepadanya, pengharapan itu telah diberikan kepada kita. Penantian kita akan keselamatan telah berakhir saat kita memutuskan oleh pertolongan Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, saya mau mengemukakan kebenaran ini dari teks pokok kita, saudara. Mari kalau kita melihat kembali, saudara, sekitar 2000 tahun yang lalu, ada seorang pria yang sudah lanjut umur, yang bernama Simeon. Dan Tuhan telah menyatakan kepada Simeon oleh Roh Kudus, bahwa dia akan melihat Mesias muka dengan muka. Mesias yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi. Mesias yang berasal dari orang Yahudi. Tuhan telah menyatakan kepada Simeon bahwa Simeon tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias dengan mata kepalanya sendiri. Dan saat itu saudara, Simeon sudah lanjut umurnya. Ada yang menafsirkan dia sudah 82 sampai 83 tahun. Ada yang menafsirkan lebih dari itu, saudara. Dan dia tahu bahwa waktunya sudah dekat sebab dia sudah usia lanjut. Dia tahu persis bahwa sesuai dengan janji Allah melalui Roh Kudus, aku tidak lama lagi akan berjumpa dengan Mesias yang telah dinanti-nantikan oleh orang Israel. Mesias yang berasal dari orang Yahudi. Dan kita membaca, pada akhirnya Simeon berjumpa dengan sang Mesias itu yang baru berumur 40 hari. Dibutuhkan mata iman, saudara. Kepercayaan kepada firman Tuhan dan kepercayaan kepada tuntunan Roh Kudus yang berkata di dalam dirinya bahwa dialah Mesias, sang juru selamat dunia. Bayi yang dibawa oleh ibunya dan ayahnya ke bait suci untuk mempersembahkan korban persembahan bagi anak sulung. Itu adalah Mesias, juru selamat bagi dunia. Itu adalah Kristus, sang pengharapan bagi dunia ini.
Yang menarik untuk diperhatikan adalah bagaimana perjumpaan ini bisa terjadi ya. Mereka tidak saling mengenal, saudara. Simeon dia tinggal di dekat Bait Suci di Yerusalem. Sementara kita tahu siapa Yusuf, berasal dari Nazaret. Mereka harus pergi ke Bethlehem untuk pencatatan dan kemudian dia harus membawa anaknya yang usia 40 hari ke Yerusalem, ke Bait Suci untuk mempersembahkan korban. Mereka tidak pernah bertemu sebelumnya, tidak ada kontak. Menarik sekali memikirkan bagaimana mereka bisa dipertemukan oleh Tuhan pada saat yang tepat di Bait Suci, ketika pada usia 40 hari Yusuf dan Maria membawa anaknya untuk mempersembahkan korban bagi Tuhan untuk anak sulung mereka. Dan bagaimana Simeon digerakkan oleh Roh Kudus untuk datang ke Bait Suci dan berjumpa dengan Mesias yang telah lama dinanti-nantikan itu. Saya membaca berulang-ulang teks itu dan saya melihat bahwa perjumpaan itu terjadi sebab Yusuf, Maria, dan Simeon adalah orang-orang saleh. Amin. Amin, Bapak Ibu. Orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan. Tentang Simeon, perhatikan di ayat yang ke-25. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, ia seorang yang benar dan saleh. Lalu siapa Yusuf dan Maria? Kita bisa membaca di Matius pasal 1. Yusuf adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang benar, seorang yang saleh. Demikian juga Maria, ibu Yesus. Mereka adalah orang-orang saleh. Jadi ceritanya seperti ini. Karena Yusuf dan Maria adalah orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Allah. Mereka adalah orang tua yang mentaati hukum Allah. Orang tua yang mentaati hukum Taurat, itu sebabnya orang Yahudi yang saleh ketika dia mempunyai anak laki-laki, maka pada usia 8 hari, anak laki-lakinya harus dibawa kepada imam untuk disunat, saudara. Kalau orang Yahudi yang nggak saleh, nggak akan menyunatkan anaknya, saudara. 8 hari disuruh oleh Tuhan untuk membawa anaknya ke rabi Yahudi atau ke imam untuk disunat. Dan Yesus memiliki orang tua yang saleh, orang tua manusianya. Sehingga dia menyunatkan dia. Wah, kalau itu masih berlaku di gereja, saya nggak sanggup nyunat, saudara. Saya nggak bisa nyunat. Untung ini zaman perjanjian baru, bukan masa sebelum Kristus mati dan bangkit. Kalau pendeta harus menyunat anak umur 8 hari, susah juga. Tapi imam-imam menyunat, saudara. Rabi-rabi Yahudi menyunatkan. Dan Yusuf dan Maria, orang tua yang saleh, dia membawa anak yang 8 hari untuk disunatkan. Dan kemudian, saudara, setelah 40 hari, maka Taurat memerintahkan supaya anak laki-laki dibawa ke Bait Suci untuk upacara penahbisan dan penyucian. Anak sulung laki-laki itu adalah milik Tuhan, sehingga mereka harus mempersembahkan korban untuk anak sulung mereka. Mereka akan membawa sejumlah uang untuk diberikan kepada imam sebagai tebusan untuk anak itu, sehingga untuk sementara waktu dia bisa merawat anak itu dalam tanggung jawabnya. Mereka juga mempersembahkan korban bakaran untuk Tuhan. Korban binatang yang mampu membawa kambing, membawa domba, membawa lembu. Tapi keluarga yang sederhana dia membawa sepasang burung merpati atau sepasang burung terkukur. Jadi apa yang kita lihat? Bagaimana bisa berjumpa dengan Simeon ya di Bait Suci, karena mereka adalah orang-orang saleh, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang belajar mentaati firman Tuhan, sehingga dalam kesalehannya, maka Yusuf dan Maria datang ke Bait Suci untuk melakukan tuntutan hukum Taurat, dan disitulah dia berjumpa dengan Simeon. Amin, Bapak Ibu.
Apa yang saya mau katakan di sini? Bahwa hal-hal baik itu terjadi dalam kehidupan orang-orang benar, orang-orang beriman, orang-orang yang mau hidup saleh, hidup benar di hadapan Tuhan, orang-orang yang mau mentaati firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau saudara ingin melihat rencana Allah digenapi dalam hidup kita melihat berkat, melihat pertolongan, kita berjumpa dengan orang-orang saleh, dan kehendak Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Hiduplah saleh, rajin berdoa, bergereja dengan setia, melayani, ya kan? Terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Lakukan setiap firman Tuhan, engkau akan dibawa oleh Tuhan ke tempat-tempat di mana kebenaran Allah dinyatakan, di tempat di mana rencana Allah akan dikerjakan, akan bertemu dengan orang-orang yang telah dipersiapkan Allah untuk memberkati kita dan untuk bersama-sama melayani Tuhan. Bagaimana orang berdoa tidak, baca Alkitab tidak, ke gereja nggak pernah, lalu ngomong, pendeta nggak pernah doakan, jemaat nggak mau tahu keadaan saya. Mana katanya Tuhan baik, katanya orang percaya mengasihi, lah ketemu aja kumpul aja nggak pernah. Haleluya Bapak Ibu. Tapi coba kalau kita seperti Yusuf, seperti Maria, kita cinta kebenaran, kita baca Alkitab, kita tahu firman, kita banyak berdoa, kita setia beribadah. Di sini firman diberitakan, berjumpa dengan orang-orang percaya yang lain. Di sini kita saling mendoakan, kita bisa saling berbagi, saling menolong, saling melengkapi, dan kita bisa melayani bersama-sama. Disitulah hal-hal baik terjadi dalam kehidupan orang-orang yang setia, orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat pada tuntunan firman Tuhan. Makanya saudara, jangan menyerah dalam keadaan apapun juga. Setia membaca kitab-kitab suci. Amin. Setia berdoa. Jam-jam kebaktian datang, saudara, sekalipun cuma Zoom datang. Tuhan akan mempertemukan kita dengan rencananya yang luar biasa, dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita. Bahkan kita dipakai untuk memberkati orang lain yang berjumpa dengan kita di dalam ketaatan kita kepada firman Tuhan. Ini penting. Nah, Simeon juga tadi kita sudah membaca. Dia seorang Yahudi yang benar, seorang Yahudi yang saleh, dia taat, dan Roh Kudus ada di atasnya. Pada waktu itu dia datang ke bait suci, bukan untuk mempersembahkan sesuatu, tetapi oleh karena Roh Kudus telah menuntunnya untuk datang ke bait suci. Dari pihak Yusuf dan Maria, mereka orang benar, orang saleh, orang yang taat beribadah, melakukan tuntutan hukum Taurat. Simeon, orang benar, orang takut akan Tuhan, ada Roh Kudus di atasnya dan dia taat pada pimpinan Roh Kudus, dan dia mengikuti kehendak Roh Kudus, dia ke bait suci dan dia berjumpa dengan Yesus sebagaimana yang dijanjikan oleh firman Tuhan. Amin. Hal-hal baik terjadi pada orang-orang yang taat pada tuntunan Roh Kudus. Pada orang-orang yang dengar-dengaran terhadap pimpinan Roh Kudus. Orang-orang yang peka terhadap pimpinan Roh Kudus, saudara. Kalau seandainya Simeon ada gerakan roh mendorongnya untuk ke bait suci. Enggak, malas Tuhan, capek. Kemarin sudah ke bait suci. Ya, kalau ngomong, Tuhan, kemarin baru saya ke gereja. Masa mau ke gereja lagi? Kalau Simeon menentang seperti itu, dia nggak akan bertemu dengan Yesus yang pada waktu itu pas 40 harinya harus mempersembahkan korban bagi anak sulung. Ada banyak orang yang meremehkan tuntunan Roh Kudus. Saudara, kalau Roh Kudus menuntun kita, jangan pernah kita tidak taat. Kita harus taat, dengar-dengaran. Karena di situ Tuhan punya rencana indah atas kehidupan kita. Amin. Perhatikan Mazmur tentang gembala itu, Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku ke padang yang berumput hijau.
Ia menuntunku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dengan apa dia menuntun kita? Dengan firman-Nya. Dengan apa dia membimbing kita? Dengan Roh Kudus-Nya yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Kalau firman mengatakan sesuatu, jangan kita tidak mentaatinya. Taati firman Tuhan. Kalau Roh Kudus menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya, lakukanlah itu. Maka engkau akan sampai di padang yang berumput hijau dan sampai ke air yang tenang. Kita akan berjumpa dengan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberkati kita, atau untuk kita berkati, atau untuk bekerja bersama-sama untuk melayani Tuhan. Sehingga seperti Simeon, oleh karena ketaatan Yusuf dan Maria membawa anaknya, dan oleh Simeon yang taat pada pimpinan Roh Kudus, maka disitulah terjadi berkat yang luar biasa. Simeon berkata, sekarang mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dan Yusuf dan Maria diteguhkan imannya oleh apa yang dikatakan oleh Simeon. Yesus adalah pengharapan bagi kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh berharap kepadanya, maka penantian kita telah berakhir. Kita telah memiliki keselamatan jiwa kita. Amin. Dan hal-hal baik terjadi pada orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada amin Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik, saya mau melanjutkan lihat kisah ini saudara. Setelah Simeon berjumpa dengan anak itu dan menyambut anak itu dan menggendongnya, lalu dia memuji Allah katanya, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Dengan kata lain, Simeon berkata, Tuhan Engkau telah berjanji bahwa aku tidak akan mati sebelum aku melihat Mesias sang juru selamat itu. Dan sekarang Tuhan, aku telah bertemu dengan Mesias itu. Dan sekarang biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera, biarkanlah aku mati dengan sukacita, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Pertanyaan yang penting adalah, mengapa Simeon orang benar, mengapa Simeon orang saleh, orang yang taat, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, itu kok membutuhkan keselamatan? Banyak orang yang berpikir, aku tidak perlu juru selamat, aku tidak pernah berbuat jahat, aku tidak mencuri, sekalipun aku tidak bergereja, aku memberi orang yang membutuhkan, aku tidak pelit, aku banyak derma, aku tidak pernah menyakiti hati orang, aku tidak butuh juru selamat. Tapi lihat saudara, Simeon, seorang yang saleh, seorang yang benar, seorang yang taat, seorang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia mengatakan, sekarang telah kulihat keselamatan yang datang dari Allah. Mengapa Simeon membutuhkan keselamatan? Ya, Simeon sama seperti saudara dan saya. Simeon membutuhkan keselamatan. Sebab semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kenapa Simeon membutuhkan keselamatan? Sebaik-baiknya orang, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hanya satu pribadi yang pernah hidup di atas muka bumi ini, yang kudus, yang tak bercacat, yang tak bercela, yang tidak berdosa. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Semua orang baik di dunia ini, bahkan yang diakui sangat baik sekalipun, bahkan orang mengatakan dia sempurna, tanpa Yesus akan binasa. Siapapun kita. Mungkin saudara berpikir, aku tidak pernah melukai orang. Aku selalu berbuat baik. Semua kita membutuhkan Yesus.
Dan kita perlu seperti Simeon datang kepada Yesus, menyambut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ada banyak orang Kristen yang bergereja, saudara, yang mungkin bahkan terlibat pelayanan, tetapi mendasarkan keselamatannya pada kebaikannya sendiri, pada usahanya sendiri. Tidak benar-benar mau menyambut Yesus, mengenal Dia sebagai satu-satunya jalan keselamatan dari Allah, lalu mengaku di dalam mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan jiwanya. Ada banyak orang-orang yang bergereja tetapi tidak pernah berjumpa dengan Yesus yang sesungguhnya sang penebus dosa itu. Ada banyak orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak datang kepada Yesus untuk pengampunan dosanya. Ada banyak orang datang kepada Yesus karena apa? Ingin kaya, ingin sukses, ingin sembuh, ingin diberkati. Tapi tidak datang dengan kesadaran bahwa Dialah terang dunia. Bahwa Dialah satu-satunya jalan keselamatan. Bahwa dirinya berdosa dan tanpa Yesus akan binasa. Tapi bersyukur saudara, kalau kita datang kepada Yesus karena kita mengenal Dia Mesias, Sang Juru Selamat dunia, terang bagi bangsa-bangsa, dan kita menyadari keberdosaan kita, kebutuhan kita akan Yesus. Dan kalau kekristenan kita berdasar pada ini, saudara, kita datang untuk keselamatan jiwa kita, kita datang untuk pengampunan dosa, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka disitulah kita dapat berkata seperti Simeon, sekarang mataku telah melihat keselamatan daripadamu, dan biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yakin kalau mati dengan damai sejahtera? Atau ragu? Melebundi ya. Makanya datang seperti Simeon. Punya pengalaman seperti Simeon. Jadi Simeon, saudara, memahami betul bahwa bayi yang baru 40 hari itu adalah Sang Mesias, adalah Sang Juru Selamat. Dan dia membutuhkan Sang Juru Selamat itu sama seperti kita. Kita membutuhkan Sang Juru Selamat. Mari kita lanjut, saudara. Dan lebih luar biasa lagi dalam ayat yang ke-31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi Mesias itu dinanti-nantikan oleh orang Yahudi. Mesias itu adalah dari orang Yahudi, tetapi Dia adalah keselamatan yang disediakan di hadapan segala bangsa. Artinya bukan orang Yahudi saja yang membutuhkan keselamatan, tetapi semua bangsa membutuhkan Yesus untuk keselamatan jiwanya. Injil untuk segala bangsa. Simeon orang Yahudi, Yesus adalah orang Yahudi. Dia berinkarnasi menjadi seorang Yahudi. Tetapi Yesus tidak hanya datang untuk orang Yahudi, tetapi Dia datang untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi keselamatan bagi bangsa-bangsa. Makanya kenapa tema Natal kita pengharapan bagi dunia, sebab Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi untuk segala bangsa. Ingat pengakuan Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa isi dunia. Itu tidak berarti dari kebudayaan apa kita, dari daerah mana kita, apa yang kita percayai sebelumnya. Tidak peduli apapun latar belakang kita, semua kita membutuhkan Yesus untuk keselamatan jiwa kita. Amin, saudara. Amin. Kalau ingat, gereja itu banyak mereknya ya, banyak denominasi. Mau yang Pentakosta, mau yang Baptis, mau yang Injili, mau yang macam-macam. Semuanya membutuhkan Yesus untuk keselamatan jiwanya. Kita nggak boleh fanatik pada merek gereja. Tapi kita harus tertuju kepada siapa yang diberitakan oleh gereja itu. Kalau gereja tidak memberitakan Yesus yang benar, kalau tidak mengajarkan Kristus yang benar, tidak mengajarkan Injil, tidak mengajarkan Alkitab, tidak mengajarkan kasih, itu lain cerita, saudara.
siapapun kita membutuhkan Mesias yang 2000 tahun lalu dilahirkan di Bethlehem, yang digendong oleh Simeon, yang waktu usianya 40 hari dia berkata, sekarang telah kulihat keselamatan yang daripadamu. Bapak Ibu percaya kepada Yesus? Amin. Itu yang kita butuhkan. Dia adalah pengharapan bagi dunia. Dia adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Mungkin kita sudah lupa kenapa ada lampu-lampu Natal nih saudara ya. Lampu Natal ini mengingatkan kita bahwa Yesuslah terang bagi dunia ini. Tatkala kita menyalakan lampu Natal di tengah-tengah kegelapan, itu mengingatkan kita bahwa Yesus telah bersinar, telah dilahirkan sebagai terang bagi bangsa-bangsa untuk menerangi dunia. Dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kekerasan, dunia yang penuh dengan penyembahan berhala, dunia yang penuh dengan kemunafikan. Dan Yesus datang untuk menerangi dunia itu, supaya dunia dapat melihat terang dan diselamatkan. Kenapa hampir setiap hari dinyalakan lilin? Sayang, lilin utamanya tadi sudah mati itu, saudara. Tapi itu adalah lambang saja, saudara ya. Lambang tatkala kita menyalakan lilin Natal, saudara. Ini pengingat bahwa Yesuslah terang bagi dunia. Kalau zaman dulu tidak pakai lilin lampu itu kan, kita pakai lilin beneran lalu kita membagi-bagikan terang itu. Itu komitmen kita untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang lain supaya terang Kristus bercahaya bagi semua orang yang hidup dalam kegelapan dosa ini. Amin. Apakah Bapak Ibu masih komitmen untuk memberitakan terang itu? Apakah masih setia memberitakan Injil Yesus Kristus? Apakah kita masih berbagi firman untuk orang lain? Dan Simeon juga berkata bahwa Mesias adalah terang bagi bangsa-bangsa, tetapi juga kemuliaan bagi Israel. Apa maksudnya, saudara? Dia kemuliaan bagi Israel. Saudara, Tuhan telah menetapkan bahwa keselamatan itu datang dari orang Yahudi. Itu sebabnya Yesus dilahirkan sebagai orang Yahudi. Tetapi Yesus adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kalau kita mau jujur, orang Yahudi, orang Israel telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi dunia ini. Kalau Bapak Ibu suka membaca dan melihat video tentang teknologi, baik tentang kesehatan, banyak kontribusi yang diberikan oleh orang Israel. Tetapi kontribusi terbesar dari orang Yahudi adalah melaluinya lahir Mesias. Amin, Bapak Ibu. Amin. Melalui orang Yahudi lahir juru selamat. Itu sebabnya nubuatan Allah kepada Abraham, barang siapa mengutuk engkau maka dia akan terkutuk, tetapi barang siapa memberkati engkau maka dia akan diberi berkat. Ini kebenaran yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Mari kita menerima bahwa kelahiran Yesus adalah penyataan bagi bangsa-bangsa, terang bagi dunia, pengharapan bagi dunia, tetapi juga kemuliaan bagi Israel. Sebab keselamatan datang dari orang Yahudi dan Yesus orang Yahudi, tetapi dia telah menjadi juru selamat bagi bangsa-bangsa lain. Nah, menarik lagi saudara, perhatikan ayat yang ke-33. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok bisa ya Maria dan Yusuf heran? Apakah dia juga tidak tahu tentang Yesus itu? Tentunya mereka tahu saudara ya. Tapi coba kita tempatkan diri kita sebagai Maria dan Yusuf. 9 bulan sebelumnya, atau 10 bulan sebelumnya, karena ini udah usianya 40 hari, maka malaikat datang kepada Maria dan dia berkata kepada Maria bahwa
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Apa yang kita lihat, saudara? Maria dikunjungi oleh malaikat, dan dia mendengarkan perkataan yang luar biasa. Kemudian ketika dia memberitahu Yusuf tentang keadaannya, maka Yusuf tidak mau menerima Maria, sebab dia malu dan dengan diam-diam dia ingin menceraikan istrinya itu. Tetapi dalam mimpi Allah berbicara kepada Yusuf. Yusuf, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab bayi yang dikandungannya dari Roh Kudus. Jadi pemberitahuan itu sungguh luar biasa. Dan setelah dilahirkan di Bethlehem, ada gembala-gembala datang yang berkata kepada mereka, ada malaikat datang dan memberitahu kami bahwa telah lahir bagimu juru selamat dunia di Bethlehem. Engkau akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Dan setelah itu, 40 hari kemudian ketika anak itu berusia 40 hari, Simeon datang kepadanya dan dia menggendong anak itu. Sekarang biarkanlah aku pergi dalam damai sejahtera, sebab mataku telah melihat keselamatan. Siapa yang gak heran, saudara? Kalau kita mau peka terhadap firman Tuhan, kita pasti kagum akan pekerjaan Allah atas hidup kita. Amin. Ternyata tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup kita, saudara. Kalau kita benar-benar percaya Yesus, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Amin, saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saudara, bayangkan ya, mulai dia mengandung, ada sensus, saudara. Sehingga Maria dan Yusuf harus ke Bethlehem. Dan itu telah dinubuatkan oleh Nabi Mika sudah 700 tahun sebelumnya. Pada waktu di Bethlehem, disediakanlah emas, kemenyan, dan mur untuk perjalanannya ke Mesir. Semuanya diatur indah oleh Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh percaya Yesus, jangan takut dengan hidupmu, sebab tidak ada sesuatu pun yang kebetulan. Kita akan heran, kita akan kagum, sebab Tuhan turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin. Ini pelajaran yang sangat luar biasa. Masih ada banyak pelajaran yang indah, saudara. Kemudian dalam ilham roh, perhatikan Simeon berkata bahwa anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kedatangan Yesus akan membuat adanya dua kelompok orang. Orang yang jatuh dan orang yang bangkit. Orang yang jatuh adalah orang yang menolak Yesus, orang yang tidak mau percaya, orang yang tidak mau taat, orang yang tidak merindukan Yesus, yang tidak mau datang kepada Yesus untuk menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan orang ini akan mengakhiri hidupnya dalam penghukuman kekal. Tetapi orang-orang yang datang kepadanya, yang percaya kepadanya, yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya, kita telah menerima kehidupan yang kekal. Amin. Amin. Dan yang terakhir, perhatikan dia berkata kepada ibu anak itu, ibu Yesus, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sesungguhnya Simeon sedang berbicara tentang kematian Yesus di atas kayu salib. Ketika Maria melihat anaknya ditolak, ditangkap, dianiaya, disalibkan, ketika dia melihat paku-paku menembus tangan dan kakinya, ketika dia melihat mahkota duri dan semua penderitaan anak yang dikasihinya, maka seperti pedang menusuk jiwanya. Dengan kata lain, Simeon bahkan juga Maria tahu anaknya akan mati
untuk dirinya. Anaknya akan mati untuk semua orang. Anaknya akan mati untuk saudara dan saya, supaya kita memiliki keselamatan jiwa. Amin. Apakah Bapak Ibu merasa penantian Bapak Ibu sudah selesai? Di dalam Yesus, kita sudah diselamatkan. Di dalam Yesus, kita memiliki kehidupan yang kekal. Yesuslah pengharapan bagi dunia. Yesuslah pengharapan bagi kita. Dan tatkala kita meletakkan pengharapan kita kepada Yesus, tatkala kita mengenal Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saat itu juga penantian kita telah berakhir. Seperti Simeon, sekarang telah kulihat keselamatan daripadamu. Biarkanlah aku pergi dengan damai sejahtera. Dan dengan kata yang sama kita bisa berkata, sekarang aku telah memiliki keselamatan jiwa. Dan apapun yang terjadi, aku akan tetap bersuka cita. Amin. Amin. Mari sama-sama kita berdiri.